Apa yang bisa membuat teman-teman semua merasa hidup? Apa yang selama ini dipendam? Bagaimana bisa menjadi ksatria cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Setiap orang itu punya potensi untuk menjadi warrior of light atau satria cahaya. Apa yang dimaksud dengan satria cahaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Kali ini kita akan bahas sebuah buku yang sangat inspiratif dan mencerahkan. Judulnya Warrior of the Light, a Manual. Ini karya Paulo Coelho. Buku ini bukan sekedar bacaan biasa. Ini adalah sebuah, dia menyebutnya buku panduan. Panduan yang mengajak kita untuk menemukan kekuatan batin, menjalani hidup menjadi lebih bermakna. Tapi tentu aja ini bukan kitab suci dan gak usah disamakan. Ini beda levelnya sama sekali. Ini lebih kepada manual untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita kenalan dulu ya sama penulisnya. Paulo Coelho ini adalah seorang penulis asal dari Brazil. Dia menerbitkan banyak sekali bestseller internasional dan namanya tentu tidak asing lagi bagi semua yang suka membaca. Karena novelnya ada satu yang sangat terkenal, The Alchemist. Coelho ini lahir tahun 47 di Rio de Janeiro dan dalam perjalanan hidupnya bisa dibilang unik, penuh warna. Dia pernah mengalami masa-masa yang amat sulit, termasuk dirawat di rumah sakit jiwa pada saat remaja, sebelum akhirnya menemukan jalan hidupnya sebagai penulis. Warrior of the Light ini diterbitkan tahun 97. Dan sejak terbit menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia. Buku ini beda dari karya-karya Coelho sebelumnya yang formatnya ini unik. Jadi ini bukan sebuah novel dengan ceritanya linier, tapi buku ini merupakan kumpulan renungan filosofis pendek yang saling terkait. Tulisan-tulisan itu satu halaman aja selesai. Sehingga kalau mau baca ini lebih simple karena bacanya singkat gitu. Nah, apakah buku ini dalam bahasa Indonesia? Udah, ini judul bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya judulnya Ksatria Cahaya. Nah, apa argumen utama buku ini? Argumen utamanya adalah bahwa setiap orang itu punya potensi untuk menjadi warrior of light atau satria cahaya. Apa yang dimaksud dengan satria cahaya? Jadi menurut Coelho, seorang satria cahaya adalah seseorang yang menghargai keajaiban hidup, berani menghadapi tantangan, terus berjuang untuk mencapai versi terbaik dari dirinya. Dan Coelho menyajikan konsep ini melalui serangkaian perenungan, pelajaran hidup yang bisa dibilang amat mendalam. Mungkin karena perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan, dia mengajak kita semua untuk merangkul ketidakpastian hidup, mengejar impian dengan gigih, menemukan makna dari setiap perjalanan, mengambil hikmah dari setiap perjalanan, menjadikannya sebagai pengalaman, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan, baik itu kemenangan ataupun kekalahan. Nah, contoh konkret dari prinsip ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita menghadapi kegagalan dalam pekerjaan atau hubungan personal, bukannya kemudian tenggelam dengan rasa malu, dengan penyesalan, seorang ksatria cahaya itu akan melihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk belajar, untuk tumbuh, untuk mendapatkan pengalaman. Dan dia akan bertanya pada dirinya, kira-kira gini pertanyaannya, apa yang bisa saya pelajari dari perjalanan ini? Bagaimana bisa menjadi lebih baik berdasarkan pengalaman ini? Jadi poin-poin seperti ini yang kadang-kadang terlewat. Kalau sudah gagal, diam, duka. Nah, Coelho memberikan kepada kita pengalaman. Lalu poin lain yang menarik adalah tentang keberanian untuk bermimpi dan mengejar mimpi itu. Coelho percaya bahwa setiap orang itu punya yang disebut sebagai, istilah dia, personal legend atau takdir pribadi yang unik. Tapi seringkali kita terlalu takut, bahkan ragu untuk mengejar takdir seperti itu. Nah, disinilah peran satria cahaya jadi penting. Seorang satria cahaya berani ambil risiko, berani keluar dari zona nyaman. Untuk apa? Untuk mencapai
impiannya. Saya pernah dulu mengatakan ada pemimpi, ada pemimpin. Bedanya apa? Ya yang satu pemimpi tambah N. Kalau N itu penyali. Dia punya keberanian untuk mengejar mimpi. Nah, disitulah kemudian dia jadi pemimpin. Nah, contoh penerapan prinsip ini kita bisa lihat pada seseorang yang berani meninggalkan sesuatu yang sedang dikerjakan dan mapan untuk mengejar passionnya, misalnya di bidang seni. Atau seorang mahasiswa yang memutuskan untuk mengambil jurusan yang berbeda dari ekspektasi lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, karena dia percaya itu adalah jalan hidupnya. Nah, itu adalah sikap-sikap keberanian untuk keluar dari zona yang mungkin nyaman, tapi menempuh apa yang dia rasa sebagai mimpinya atau passionnya. Coelho juga berbicara tentang pentingnya intuisi dan mendengarkan suara hati. Jadi dia nulis gini katanya, Satria Cahaya itu percaya pada mukjizat, percaya pada mukjizat itu bisa terjadi. Jadi ini bukan berarti kita bersikap naif atau tidak realistis, tapi sebaliknya Coelho mengajak kita untuk menyeimbangkan antara logika dengan intuisi. Berani mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita rasakan dalam hati. Apa yang kita rasakan sebagai sesuatu yang gregetnya itu ada tuh dalam perasaan kita. Nah, dalam prakteknya ini bisa berarti mengambil keputusan karir itu berdasarkan passion kita, bukan berdasarkan semata-mata prospek, apalagi prospek finansial. Jadi kesempatan itu satu hal, tapi apa yang menjadi perasaan kita, keyakinan kita, passion kita itu lebih penting kalau menurut Coelho ini. Nah, dalam hubungan personal ini juga bisa berarti berani membuka diri, berani mempercayai orang lain, termasuk juga ada risiko-risiko terluka. Nah, aspek lain yang dibahas dalam buku ini adalah tentang penerimaan terhadap perubahan. Coelho menekankan bahwa hidup selalu berubah dan seorang Satria Cahaya harus bisa beradaptasi atas perubahan itu. Dia menulis begini, Satria Cahaya tahu bahwa sungai tidak pernah sama dari detik ke detik. Karena itulah ia menerima rintangan yang muncul di jalannya. Prinsip ini sangat relevan dengan dunia kita yang berubahnya amat cepat. Apalagi dalam era digital seperti sekarang ini, kita dituntut untuk terus-menerus belajar, mengembangkan keterampilan baru, memahami sesuatu yang muncul baru. Dan seorang Satria Cahaya akan melihat itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh, bukan sebagai ancaman. Jadi perubahan yang cepat itu tidak dipandang sebagai threat, tapi dipandang sebagai opportunity. Nah, Coelho juga bicara tentang pentingnya keseimbangan. Antara apa? Antara aksi dan kontemplasi. Seorang Satria Cahaya bukan hanya aktif dalam dunia luar, tapi juga meluangkan waktu untuk merenung, kontemplasi, mengenal dirinya lebih dalam. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dikasih contoh misalnya meditasi, journaling, mencatat, menulis buku harian, meluangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman kita. Itu semua adalah jenis-jenis kontemplasi yang menurutnya itu penting. Nah, salah satu pelajaran penting juga di buku ini adalah tentang kekuatan komunitas. Meskipun perjalanan spiritual seringkali terasa personal, tapi Coelho juga menekankan bahwa seorang Satria Cahaya tidak hanya berjuang sendirian. Ini yang ditulis, Satria Cahaya bergabung dengan ksatria lainnya. Bersama-sama mereka pergi kemana mereka harus pergi. Dalam prakteknya ini juga bisa berarti bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama, tujuan yang sama, atau sekedar membangun hubungan yang mendukung dan menginspirasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi buat teman-teman semua, buku Warrior of the Light ini penuh dengan kebijaksanaan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak semua poin itu relevan bagi setiap orang, tapi saya yakin kita bisa menemukan setidaknya 1-2 pelajaran yang bisa membantu kita menjadi kira-kira begini, menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Inilah gunanya kita memanfaatkan buku-buku yang sifatnya personal development seperti ini. Tidak semua bagian bisa relevan atau aplikatif untuk kita, tetapi kita akan bisa mengambil inspirasi, modifikasi dari apa yang ditulis di sini. Jadi sebelum saya mengakhiri ini, saya juga ingin mengajak pada teman-teman semua untuk merenungkan
apa yang bisa membuat teman-teman semua merasa hidup. Apa yang selama ini dipendam. Bagaimana bisa menjadi kesatria cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja untuk pemantik kontemplasi. Karena sesungguhnya kita harus ingat bahwa kesatria cahaya itu bukan berarti kita harus sempurna. Ini adalah perjalanan, ini bukan tujuan. Dan yang terpenting kita terus berjuang, terus belajar, terus tumbuh. Itu kira-kira teman-teman sekalian pembahasan tentang Warrior of the Light karya Paulo Coelho. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi, wawasan baru, pengetahuan baru bagi semua yang ikut mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan buku pada video berikutnya. Terima kasih, salam hangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.